Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teori dasar sel. Anggota dari kelompok 1 yaitu ada Faisal Risandi sebagai pemateri 1, Puji Astuti Firdaus sebagai pemateri 2, Siti Nurhayati sebagai pemateri 3, dan Filda Roro Andari Pambudi sebagai pemateri 4. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan pengertian sel. Sel berasal dari kata Latin atau bahasa Latin yaitu cella, yang berarti ruangan kecil, yang dikemukakan oleh Robert Hooke saat dia melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus, yang dimana dalam pengamatannya mendapati ada ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan atau biasa disebut dengan protoplasma. Protoplasma sendiri terdiri dari plasma sel atau sitoplasma dan inti sel nukleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau nekoplasma. Sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang melaksanakan kehidupan atau tidak dapat dibagi-bagi lagi. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup jika dilihat secara struktural. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan kehidupan atau menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi. Kemudian membentuk organisme. Sel berkembang biak dengan cara membela diri atau secara mitosis. Selain itu, sel juga mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Maka dari itu, sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Dalam ilmu biologi, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan semua aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan berlangsung di dalam sel. Kebanyakan makhluk hidup tersusun atas sel tunggal atau disebut dengan organisme uniseluler, misalnya bakteri dan amuba. Makhluk hidup lainnya termasuk tumbuhan, hewan, dan manusia merupakan organisme multiseluler yang terdiri dari banyak tipe sel, terspesialisasi dengan fungsinya masing-masing. Tubuh manusia misalnya tersusun atas lebih dari 1013 sel. Namun demikian, seluruh tubuh semua organisme berasal dari hasil pembelahan satu sel. Contohnya, tubuh bakteri berasal dari pembelahan sel bakteri induknya. Sementara tubuh tikus berasal dari pada pembelahan sel telur induknya yang sudah dibuahi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa teori tentang sel. Teori yang pertama yaitu ada teori yang dikemukakan oleh Marcus Sayden pada tahun 1804 sampai 1881. Sayden adalah seorang ahli botani Jerman dan pendiri teori sel bersama dengan Rudolf Virchow dan Theodor Schaumann. Setelah mengamati tubuh tumbuhan, ia menemukan bahwa di dalam tubuh tumbuhan terdapat banyak sel. Jadi, dia menyimpulkan bahwa sel merupakan satuan terkecil di tumbuhan. Dalam hasil penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa setiap sel tanaman mengarah kehidupan ganda. Selanjutnya ada ilmuwan Theodor Schaumann pada tahun 1810 sampai 1882. Schaumann merupakan seorang ahli fisiologi dan ahli zoologi asal Jerman. Schaumann melakukan penelitian terhadap hewan dan melihat di dalam tubuh hewan tersebut tersusun dari banyak sel dan menyimpulkan sel merupakan satuan terkecil dari tubuh hewan. Ia juga menyimpulkan bahwa unit terkecil penyusun setiap makhluk hidup yaitu sel. Selanjutnya ada ilmuwan Max Schutzel pada tahun 1861.
Suzel merupakan seorang ilmuwan yang menegaskan bahwa dasar-dasar fisik kehidupan yaitu protoplasma. Protoplasma juga merupakan bagian penting sel karena merupakan tempat terjadinya reaksi kimia dan proses hidup. Dari pendapat beberapa ahli tentang sel, maka muncul teori tentang sel, yaitu merupakan unit hereditas. Sel merupakan unit fungsional makhluk hidup. Sel merupakan struktural makhluk hidup. Sel merupakan unit reproduksi makhluk hidup. Selanjutnya, ada teori yang digagas oleh Rudolf Virchow pada tahun 1858. Virchow merupakan seorang dokter, sejarawan, patologis, ahli biologi, dan politikus Jerman. Virchow dikenal akan penemuannya, bahkan merupakan orang pertama yang mengenal leukemia. Ia juga mengemukakan bahwa unit pertumbuhan terkecil makhluk hidup, yaitu sel, yang menjalankan fungsi kehidupan serta ikut mengalami pertumbuhan. Selanjutnya ada teori yang dikemukakan oleh Gregor Mendel, yang sekaligus dia adalah seorang biarawan. Gregor Mendel menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari pertumbuhan sel sebelumnya, atau omne cellulae a cellulae. Sel mengandung sifat keturunan genetik atau hereditas yang diwariskan kepada keturunannya. Hal ini yang menjadikan ada hal yang mengatakan bahwa sifat seseorang itu bisa diturunkan kepada keturunannya. Selanjutnya yaitu ada struktur sel. Struktur sel bagi menjadi dua, ada struktur sel prokariotik yang tidak mempunyai membran inti dan juga struktur sel eukariotik yang memiliki membran inti. Struktur sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleoid berupa DNA dan RNA, dan juga sitoplasma yang mengandung ribosom. Struktur sel prokariotik ini tidak memiliki endomembran atau membran dalam inti sel, dan juga tidak memiliki mitokondria dan juga kloroplas, tetapi memiliki struktur yang berfungsi sama, yaitu mesosom dan juga kromatofor. Nah, struktur sel prokariotik ini berada pada bakteri dan juga gangga biru. Nah, selanjutnya yaitu struktur sel eukariotik atau struktur sel yang memiliki membran inti. Struktur sel ini memiliki organel-organel bermembran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Nah, struktur sel eukariotik ini dimiliki oleh tumbuhan dan juga hewan. Selanjutnya yaitu komponen penyusun sel pada hewan dan tumbuhan dan juga fungsinya. Yang pertama yaitu ada membran plasma. Membran plasma ini merupakan lapisan terluar yang menyelimuti seluruh badan sel. Fungsi dari membran plasma ini yaitu untuk melindungi bagian dalam sel dan juga membatasinya dengan lingkungan di luar sel. Membran plasma juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya transportasi zat, diantaranya yaitu proses difusi dan juga osmosis. Yang kedua ini ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan kental yang berbentuk gel yang mengisi rongga di dalam sel. Di dalam sitoplasma terkandung banyak air dengan persentase sebesar 80%. Biasanya air yang jernih dan tidak berwarna. Sitoplasma berfungsi sebagai media suspensi bagi partikel-partikel dan organel-organel sel. Nah, media sitoplasma juga berfungsi untuk menyalurkan dan melarutkan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya yang ketiga itu ada mitokondria. Mitokondria ini merupakan organel sel yang berbentuk bulat lonjong seperti sosis. Fungsi dari mitokondria ini adalah untuk menghasilkan energi atau respirasi sel. Dan yang keempat itu ada retikulum endoplasma.
Retikulum endoplasma merupakan jaringan yang tersusun oleh membran yang berbentuk seperti jala. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua. Ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk menampung protein yang disintesiskan oleh ribosom. Nah, sedangkan retikulum halus ini berfungsi untuk mensintesiskan lemak dan kolesterol dan juga untuk menetralkan racun. Lalu selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini merupakan organel sel tumbuhan yang mengandung 40% protein dan 60% RNA. Nah, ribosom ini berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Nah, ribosom ini bertempat atau menempel pada retikulum endoplasma kasar. Lalu selanjutnya yaitu ada nukleus. Nukleus merupakan inti dari sel. Nah, di dalam nukleus ini mengandung banyak sekali materi genetik yang berbentuk DNA. Fungsi dari nukleus ini yaitu untuk mengontrol segala aktivitas sel berdasarkan pada informasi genetik yang dibawa oleh DNA. Fungsi dari nukleus ini adalah untuk mengontrol segala aktivitas sel berdasar pada informasi genetik yang dibawa oleh DNA. Nah, selanjutnya yaitu ada badan Golgi atau aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Ini merupakan organel sel yang berbentuk kantung tipis berlapis. Fungsi dari badan Golgi ini yaitu untuk sebagai alat sukskresi pada sel. Nah, selanjutnya yaitu ada vakuola. Vakuola ini berbentuk seperti karung yang di dalamnya terdapat cairan yang mengandung senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, vakuola ini memiliki lapisan membran yang disebut dengan tonoplas. Fungsi dari vakuola ini yaitu sebagai tempat menyimpan zat-zat makanan seperti protein dan zat gula. Lalu ada dinding sel. Nah, dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dinding sel ini bersifat kaku dan berfungsi untuk melindungi sel serta mempertahankan bentuk sel. Selanjutnya yaitu ada badan mikro. Badan mikro terbagi menjadi dua. Yang pertama ada peroksisom. Peroksisom merupakan organel yang terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan tertentu. Peroksisom menyerupai kantong agak bulat dan membran yang terikat vesikel yang bentuknya lebih kecil dari lisosom. Peroksisom menghasilkan suatu enzim yang disebut dengan enzim katalase, di mana enzim ini mampu mengubah hidrogen peroksida yang bersifat racun menjadi air dan oksigen. Fungsi dari peroksisom yaitu untuk detoksifikasi obat, alkohol, toksin potensial, dan juga membersihkan darah. Yang kedua yaitu ada glikosisom. Glikosisom merupakan organel yang berbentuk bulat dan dibatasi oleh membran tunggal, dan organel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Glikosisom berfungsi untuk mengontrol dan menganalisis dekomposisi senyawa secara bertahap, serta tempat berlangsungnya metabolisme asam lemak. Selanjutnya yaitu ada sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Sitoskeleton memiliki sistem kompleks dari serat yang mempertahankan struktur dari sel, yang tersusun dari protein mikrofilamen, mikrotubuli, dan filamen intermediate. Sitoskeleton memiliki fungsi untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel. Selanjutnya yaitu ada lisosom. Lisosom adalah organel bermembran yang ditemukan pada banyak sel hewan. Lisosom berbentuk agak bulat dan berukuran diameter 1,5 mikron, serta dibentuk oleh aparatus Golgi. Lisosom berisi enzim hidrolitik yang mampu memecah berbagai jenis biomolekul. Fungsi dari lisosom yaitu untuk pencernaan intrasel. Selanjutnya yaitu ada plastida. Plastida merupakan suatu organel yang begitu dinamis serta mampu membelah, tumbuh, berdiferensiasi sehingga menjadi berbagai macam bentuk, relatif besar, serta berisi cairan yang kaya akan protein.
Adapun jenis-jenis plastida yaitu yang pertama proplastid. Proplastid merupakan plastida yang tidak berwarna dan tidak dewasa. Yang kedua yaitu ada etioflas. Etioflas merupakan klorofas yang belum terkena cahaya. Yang ketiga yaitu ada leucoflas. Leucoflas merupakan organel yang tidak berpigmen sehingga tidak memiliki warna sama sekali. Leucoflas biasanya sering ditemukan di bagian akar. Yang keempat yaitu ada chloroplast. Chloroplast berfungsi untuk fotosintesis pada tumbuhan. Yang kelima yaitu ada chromoplast. Chromoplast berfungsi untuk sintesis dan menyimpan pigmen. Yang keenam yaitu ada amioplast. Amioplast berfungsi untuk menyimpan cairan. Yang ketujuh yaitu ada elaioplas. Elaioplas berfungsi untuk menyimpan lemak dan minyak yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang kedelapan yaitu ada proteinoplas. Proteinoplas berfungsi untuk menyimpan protein yang dibutuhkan oleh tanaman. Selanjutnya yaitu ada sentriol. Sentriol merupakan salah satu bagian sebuah organel sel yang terdiri dari dua komponen mikrotuba. Dalam setiap komponennya memiliki 9 mikrotuba. Sentriol memiliki 3 bentuk seperti tabung atau silinder yang terbentuk dari sebuah tubulin, dan sebagian besar dari sentriol berada di dalam sel eukariotik. Sentriol berperan dalam mengatur mikrotubulus yang berfungsi sebagai sistem kerangka sel. Selanjutnya yaitu ada perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan ini dapat dilihat dari bagian sel. Yang pertama, dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memilikinya. Yang kedua, membran plasma. Sel tumbuhan memiliki membran plasma, sedangkan sel hewan tidak memiliki membran plasma. Yang ketiga yaitu ada organel sel. Nah, pada organel sel ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada nukleus. Sel tumbuhan memiliki nukleus, sedangkan sel hewan hanya sebagian terbesar saja yang memiliki nukleus. Yang kedua yaitu ada retikulum endoplasma. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki retikulum endoplasma. Yang ketiga yaitu ada ribosom. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki ribosom. Yang keempat yaitu ada badan mikro. Badan mikro ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada peroksisom. Pada peroksisom, sel tumbuhan dan sel hewan memiliki peroksisom. Sedangkan pada glioksisom, hanya sel tumbuhan saja yang memiliki glioksisom. Yang kelima yaitu ada konveks Golgi. Sel tumbuhan memiliki konveks Golgi yang disebut diktiosom, dan sel hewan memiliki konveks Golgi. Yang keenam yaitu ada mitokondria. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki mitokondria. Yang ketujuh yaitu ada lisosom. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan sel hewan memiliki lisosom. Yang kedelapan yaitu ada sentriol. Sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, sedangkan sel hewan memilikinya. Yang kesembilan yaitu ada plastida. Sel tumbuhan memiliki plastida, sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. Nah, yang keempat ini yaitu ada vakuola. Sel tumbuhan memiliki vakuola, sedangkan sel hewan kecil atau tidak ada vakuola. Nah, pada slide selanjutnya ini kita dapat lihat gambaran dari perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pada bagian kiri ini adalah sel hewan, dan pada bagian kanan ini adalah sel tumbuhan. Pembahasan selanjutnya adalah transportasi zat melalui membran sel. Nah, apa sih transportasi zat itu? Transportasi zat merupakan proses keluar masuknya ion, molekul, dan senyawa melewati membran sel. Membran sel. Fungsi dari membran sel adalah pengatur keluar masuknya zat. Efek dari pengaturan ini akan mendapatkan pH yang sesuai, konsentrasi zat-zat yang terkendali, membuang zat-zat yang tidak diperlukan, dan memperoleh masuknya zat-zat yang lainnya. Nah, adapun fungsi dari membran sel yang lainnya antara lain sebagai pelindung sel dan tempat mekanismenya transportasi zat.
Ada dua cara transport lewat membran, yaitu transport pasif dan transport aktif. Nah, transport pasif ini adalah transport ion molekul dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melewati membran plasma. Nah, dibagi menjadi 3, ada difusi, difusi terpalisitasi, dan osmosis. Untuk difusi yaitu penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi ke rendah tanpa menggunakan energi. Contohnya yaitu setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. Kemudian ada molekul dari sesendok gula akan menyebar ke seluruh volume air di gelas walaupun tanpa diaduk, sehingga kerapatannya sama. Zat tersebut diangkut keluar masuk sel tanpa mengeluarkan energi. Kemudian ada difusi terpalisitasi dan juga osmosis. Osmosis merupakan perpindahan molekul dari kerapatan tinggi ke rendah dengan melewati membran atau difusi lewat membran. Perpindahan zat menuruni gradien kadar. Selanjutnya ada transport aktif. Transport aktif memerlukan energi untuk melawan gradien konsentrasi atau perpindahan molekul dengan menggunakan energi dari sel tersebut. Perpindahan terjadi meskipun menentang konsentrasi yang meliputi pompa ion natrium kalium, transport, kemudian ada eksositosis dan endositosis. Pada transport natrium kalium tergolong transport aktif sehingga perjalanan zat dapat melawan gradien kadar. Zat-zat yang dapat diangkut secara transport aktif misalnya gula, protein, enzim, dan juga hormon. Kemudian ada transport, dan yang terakhir ada endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah pemasukan zat ke dalam sel, sedangkan eksositosis adalah pengeluaran zat dari dalam sel-sel kelenjar pada saat sekresi. Fungsi proses transport membran dibagi menjadi 2, yaitu bagi manusia dan juga tanaman. Nah, bagi manusia dapat mengatasi masalah dalam pertanian, misalnya menentukan obat-obatan dan dosis pupuk yang aman untuk tanaman. Kemudian yang kedua, mengetahui macam zat yang diberikan pada tanaman sebagai nutrien. Kemudian fungsi untuk tanaman yaitu mampu memilih zat-zat yang dapat masuk ke dalam sel dan yang tidak, karena dalam membran plasma yang bersifat semi-permeable dapat memisahkan larutan, padahal pemisahan zat secara difusi dan osmosis lebih murah karena bebas energi, tetapi dibutuhkan waktu yang lama. Dan fungsi bagi tanaman yang terakhir adalah paham akan munculnya penyakit silikosis dan rematik.